suasana kedaruratan untuk mengutamakan para guru kita untuk dapat kesempatan untuk diangkat sebagai P3K. Okay. Karena itu kita merekomendasikan untuk melakukan revisi perubahan dari aturan menyangkut soal seleksi P3K. Baik ke Ibu Unifah. Bu Unifah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Oke. Baik, Ibu Unifah, saya ingin meminta tanggapan Anda. Tadi juga kita sudah mendengar bagaimana kisah Ibu Imas beserta suami ini menjadi salah satu saja sebenarnya cerita yang terjadi pada saat ujian P3K atau pengujian P3K ini dilaksanakan. Tapi mungkin Ibu juga melihat ada perjuangan-perjuangan guru honorer lainnya juga yang harus dijalani seperti Ibu Imas ini. Harapannya sangat besar, tapi mungkin untuk berani berharap ini tidak banyak. Kalau kita lihat angka-angka tadi dikatakan Pak Saiful, bagaimana sebuah daerah dengan 1.100 guru honorer yang berharap bisa mendapatkan atau menembus P3K ini, hanya 18 ternyata yang memenuhi syarat, Bu Uni. Ya, betul. Pertama, simpati dan hormat saya buat Ibu Imas dan seluruh sekitar lebih dari 1 juta guru honorer di luar sana. Jadi ini perjuangan panjang. Jadi kalau tadi Pak Saiful Huda ini salah satu ketua Komisi 10 yang sangat akomodatif dan enak diajak ke diskusi, ya saya memberi apresiasi. Itu benar. Di dalam pengaduan kami 19.627 pengaduan, dan kita sudah tutup pengaduan itu, menunjukkan angka yang sama. Jadi 1,27% dari yang lulus dari afirmasi yang ada sekarang. Jadi kalau kita hitung 600.000 sekarang yang 600.000 yang ikut, jadi paling 6.000 yang akan lolos. Itu kalau dengan model pola sekarang. Jadi sama persis dengan Mas Huda yang tadi angka-angka yang disampaikan. Itu pertama. Kedua, bahwa ini rekrutmen ini sangat tidak berkeadilan. Jadi PGRI itu ingin kembali kepada Permenpan nomor 18. Zaman kemarin, pada waktu pertama kali PP3K disampaikan, kami diundang oleh Bapak Presiden dan dilanjutkan dengan dialog. Jadi saya akan mengajak dan saya memohon dengan segala hormat untuk dapat berdialog dengan Pak Menpan, karena kami dialog-dialog panjang itu melahirkan sebuah formasi yang luar biasa bagus, di mana angka sekarang ada satu yang dipakai, yaitu 100% untuk afirmasi sertifikasi. Itu usulan kami dahulu. Jadi benar kata Mas Huda tadi, bahwa seharusnya sekarang adalah yang berkeadilan. Jadi aneh sekali kalau orang mau dilihat pengabdian, kecintaan, kemerdekaan alam pikir para siswa sekarang dipotong hanya karena hasil tes. Nasib mereka di stop atau diberhentikan karena hasil tes. Sementara kita sendiri UN dan lain sebagainya itu kita tidak mengatakan bahwa anak-anak itu lulus berdasarkan kelulusan anak-anak itu tidak bisa didasarkan oleh hasil tes. Nah, ini pengabdian panjang ini harus diperhitungkan. Jadi di luar yang skema-skema yang tadi, ya, kami di samping afirmasi ingin diperbaiki, kami juga ingin ada semacam tadi, bagaimana misalnya pengalaman kerja, portofolio, kinerja, atau penghormatan kepada para guru. Jadi ini dulu pernah diselesaikan, pernah yang kemudian hasilnya K2 yang kemarin lulusan K2. Beberapa hal itu adalah hasil diskusi panjang kami, dialog kami dengan Pak Menpan. Dan saya berharap Pak Menpan ini pasti saya tahu orang sangat baik, dan jangan hanya nanti mendengar dari bawahnya, ya, yang dari bawahnya itu ngomongnya sangat tidak enak kalau di Twitter di mana-mana. Saya menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Tapi hari ini darurat darurat buruh. Sampai hari ini Indonesia sampai di sini adalah jasa para honorer juga yang puluhan tahun mengabdi. Jadi kami minta ada semacam perbaikan regulasi, ya, ada semacam kebijakan-kebijakan yang tadi. Kalau Mas Huda mengatakan ada jalur ini, jalur itu kita sangat setuju. Dan saya bersiap untuk berdialog dengan Pak Menpan, ya, untuk merevisi dan untuk melihat. Cobalah lihat guru itu yang kinerjanya yang dilihat, dedikasinya yang dilihat, ya. Saya melihat itu tes, Mas. Tesnya itu misalnya matematika, 120 menit 100 soal. Tesnya itu sama seperti tes untuk Olimpiade. Olimpiade matematika. Olimpiade matematika. Jadi saya bilang jangan terlalu banyak gimmick, jangan terlalu banyak basa-basi. Ini selalu dikatakan bahwa bagaimana anak didik kita bisa maju kalau gurunya pintar. Saya balik bertanya, seberapa besar penghargaan kepada guru untuk membuat Indonesia seperti ini? Ya, jadi harus ada rasa empati yang dalam atas perjuangan mereka memerdekakan alam pikir.
Di dalam masa pandemi ini, kan selalu dikatakan bahwa harus anak-anak masuk sekolah. Siapa yang di sana? Kalau bukan guru honorer. Ya, Kak, siapa kalau bukan guru honorer yang menenangkan anak-anak, yang membesarkan jiwa mereka, yang mengajak mereka belajar, bukan kemudian memecahkan soal-soal olimpiade. Enggak. Jadi itu yang namanya kisi-kisi berbeda banget dengan apa yang disoalkan. Jadi kami itu memberikan pelatihan 4 bulan lebih, itu berbeda banget. Jadi bukan itu soalnya. Soalnya bagaimana niat baik pemerintah dalam keadaan darurat kekurangan guru seperti yang Mas Huda tadi sampaikan. Jadi saya mendukung apa yang dikatakan Mas Huda dan mari kita sama-sama berdialog menyelesaikan persoalan ini, Mas. Baik Bu Uni, nanti kita akan lanjutkan lagi juga Pak Saiful. Saya mau terima kasih sekali lagi kepada Bu Imas dan juga Pak Nana yang sudah menyempatkan diri bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Sehat terus Bu Imas dan juga Pak Nana. Dan semoga dapatkan hasil yang terbaik dari ujian P3K ini. Kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi dengan informasi atau dengan pembahasan kelanjutan dari pembahasan mengenai bagaimana nasib guru honorer di tengah P3K ini. Sesaat lagi.